Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Aquarius. Oke, di sini kita akan melihat energi dari kedua belah pihak, halangan yang ada di antara kalian, kelanjutan dari hubungan ini, dan kita juga akan melihat beberapa pesan dari dia buat Aquarius saat ini. Oke. Energi buat Aquarius. Energinya dia saat ini ada King of Crystal, Earth sign, mungkin Aquarius berhubungan dengan Taurus, Virgo atau Capricorn di sini King of Pentacle. Dan energinya Aquarius ada Ten of Shell, Ten of Cups. Halangan di antara kalian The Tower. Kelanjutan dari hubungan ini Three of Crystal, Three of Pentacle. Oke. Jadi energinya dia saat ini King of Crystal atau King of Pentacle. Saya merasa orang ini dia ingin memiliki hubungan atau dia menghargai hubungan yang kalian miliki saat ini. Apakah kalian bersatu dengan orang ini atau kalian pisah dengan orang ini, dia tetap menghargai hubungan yang ada di antara kalian. Dan saya juga melihat mungkin saat ini dia sangat fokus dengan suatu kesuksesan atau fokus dengan pondasinya dia, keuangannya dia, pekerjaan dan sebagainya. Oke. Dan energinya Aquarius di sini ada Ten of Shell, mengatakan bahwa kalian merasa sangat bersyukur memiliki hubungan ini. Dan juga Aquarius sepertinya kalian fokus dengan kesehatan di dalam dirinya kalian. Halangan yang ada di antara kalian The Tower, ada seseorang di sini yang perlu melakukan revolusi atau transformasi, perubahan di dalam dirinya dia, atau ada seseorang yang perlu melepaskan suatu situasi ataukah sifat lama, kebiasaan lama dan sebagainya. Oke. Kelanjutan dari hubungan ini Three of Crystal. Saya merasa ada seseorang di sini yang akan bekerja sama dengan kalian, dengan Aquarius ataukah Aquarius ke Cross Watcher. Poinnya di sini saya merasa kalian akan bekerja sama kembali dengan orang ini. Kita akan dalami energi masing-masing. Oke, energinya dia King of Crystal. The Hierophant. Mungkin dia sudah menikah ataukah kalian punya perbedaan agama atau kalian sudah menikah di sini, jadi ini istri atau suaminya kalian mungkin. Ataukah di sini dia punya perbedaan kepercayaan. Orang tuanya dia mungkin mengajarkan hal yang berbeda dengan apa yang orang tuanya kalian ajarkan ke Aquarius. Jadi perbedaan pendapat, perbedaan segalanya di sini mungkin menjadi penghalang di dalam hubungan ini, ataukah saat ini dia sangat fokus dengan perbaikan dirinya dia, terutama secara spiritual. Mungkin dia sangat fokus dengan dunia spiritual saat ini, atau dia sangat tertarik dengan hal-hal spiritual. The Hierophant diklarifikasi oleh Eight of Cups, King of Wands. Mungkin juga orang ini punya bisnis tersendiri. Mungkin dia ingin lari dari bisnisnya ini karena bisnisnya ini mungkin dia tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Atau bisa juga ada orang di sini yang ingin mengeluarkan diri dari suatu pernikahan.
dan dia ingin melakukan hal itu dengan jalan yang bijaksana atau dengan jalan yang baik seperti itu. Atau bisa juga di sini Aquarius kalian berhubungan dengan orang yang uh, sudah dewasa misalnya, atau orangnya lebih dewasa dari Aquarius dan dia punya bisnis sendiri, ataukah dia orangnya sudah dewasa, orangnya sangat fokus dengan karir, sangat fokus dengan keuangan mungkin saat ini. Mungkin juga orang ini ingin melepaskan diri dari suatu pernikahan agar dia bisa fokus dengan suatu tugas di sini atau pekerjaannya dia. Mungkin selama ini Aquarius misalnya kalian selalu membantu orang ini. Jadi dia merasa bosan karena apa-apa yang dia perlukan kalian selalu beri. Jadi dia pun merasa tidak ada tantangannya di kehidupan ini. Disinilah saya juga sering mengingatkan kalian semua, kalau kalian punya anak suatu hari nanti mungkin atau sekarang, pastikan kalau anaknya kalian menginginkan sesuatu, berikan waktu buat mereka untuk menunggu. Jangan selalu memberi. Di saat dia minta, kalian selalu beri. Saat dia minta, selalu beri. Nanti dia akan merasa bosan. Kalau dia sudah bosan nanti, dan dia tidak akan pernah mensyukuri apa yang dia miliki. Karena sifat manusia, kita semua sudah tahu, kita tidak pernah merasa cukup. Kita sudah punya uang 100 juta, kita ingin 200 juta. Sudah punya uang 200 juta, kita ingin 300 juta. Itu sudah takdirnya kita sebagai manusia. Oke? Tapi kita juga sudah diberikan kekuatan untuk melawan hal itu, untuk belajar mensyukuri apa yang kita miliki. Tapi bukan berarti kalian di sini harus berhenti di sini. Oh ya Kak, saya sudah punya rumah sendiri. Saya sudah punya mobil sendiri. Mobil itu masih bisa rusak. Rumah itu masih bisa rusak. Nanti kalian perlu ganti lapon lah, perlu ganti listrik lah, perlu ganti ini, ganti itu. Butuh uang. Jadi walaupun kalian sudah memiliki segalanya, tetap bekerja. Tapi kalau kalian sudah memiliki lebih dari apa yang kalian perlukan, mungkin kalian bisa membantu orang yang kurang beruntung misalnya, punya anak yang cacat, punya anak yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, dan kalian daripada hura-hura, buang-buang uang dan sebagainya, mungkin oh my goodness, kalian bisa membantu orang itu. Oke, poinnya di sini saya merasa orang ini kalau kalian ingin menyelesaikan hubungan ini, dia ingin menggunakan jalan yang terbaik atau dia ingin menyelesaikan hubungan ini dengan jalan yang baik seperti itu. Dia tidak mau musuhan, dia tidak mau ada pertengkaran di antara kalian. Dan ada King of Swords. Saya juga melihat orang ini, dia orangnya jujur ataukah dia ingin berkata yang jujur tentang sesuatu. Oke. Dan saya juga melihat orang ini sangat disiplin di dalam pekerjaan. Biasa earth sign, terutama Capricorn. Di sini biasanya orangnya sangat earthy, sangat terpaut dengan hal-hal duniawi. Dia ingin suatu structure atau sesuatu yang organized. Kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore, harus kerja di sini seperti itu. Dia tidak mau kerja jam 9, pulang jam 4, jam 8 ya jam 8 tiap hari seperti itu. Sangat berdisiplin. Sangat terpaut dengan energi dunia ini seperti itu. Let's clarify King of Swords, Nine of Wands. Saya juga melihat orang ini, saya merasa dia ingin bilang saya khawatir sama
Aquarius, kalau saya berkata yang jujur, apakah Aquarius akan marah sama saya? Apakah Aquarius akan jengkel sama saya dan sebagainya? Kalau belum ada perubahan dari orang ini, sepertinya dia di sini, saya rasa dia khawatir untuk melepaskan kalian, atau dia khawatir untuk mengorbankan sesuatu atau seseorang, karena ada dua king tadi, King of Wands dan King of Swords. Mungkin orang ini punya dua pilihan, tapi dia takut untuk mengorbankan salah satu pilihannya dia. Maka dari itulah situasi ini masih digantungkan atau masih tergantung, dia belum berani mengambil keputusan itu. Let's clarify Ten of Self, energinya Aquarius, ada The Lovers in Reverse. Saya merasa kalian di sini santai saja dengan orang ini. Kalian bilang, oke, kalaupun dia memilih orang lain, saya mengerti. Tapi mungkin menurut dia di sini kalian belum bisa menjadi orang yang seperti itu. Tapi secara energi di sini saya melihat Aquarius ingin bilang, saya mengerti, saya sudah bisa membahagiakan diri saya sendiri. Ace of Cups in reverse. Mungkin juga ada Aquarius di sini punya pilihan baru, tapi kalian menolak pilihan baru ini. Atau ada suatu perasaan, mungkin Aquarius ingin memberikan cintanya kalian kembali ke orang ini, tapi karena dia belum berubah, maka dari itulah Aquarius memilih untuk menahan emosionalnya kalian atau perasaannya kalian, dan memilih untuk mencintai dirinya kalian saat ini. Ace of Cups diklarify oleh Knight of Swords. Saya juga melihat kalian di sini sangat fokus dengan suatu kesuksesan. Walaupun tanpa dia, saya masih ingin menggapai kesuksesan itu. Dan saya akan menggapai kesuksesan ini. Saya juga melihat kalian orangnya sangat ambisius, atau kalian memiliki ambisi yang tinggi saat ini. Let's clarify Knight of Swords, Page of Swords. Tapi kalian mungkin, saya melihat di sini Aquarius, kalian mungkin kurang percaya sama orang ini. Maka dari itulah kalian masih mengawasi orang ini, atau kalian masih ingin memiliki pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang orang ini. Kalian ingin memberikan cinta itu, hanya saja kalian juga ingin suatu kepastian terlebih dahulu, atau suatu penjelasan terlebih dahulu. Let's clarify Page of Swords, The Fool, ya. Kalian sepertinya ingin situasi baru dengan orang baru ini. Tapi dari awal kalian sudah bilang, Kak, walaupun saya masih ingin bersatu dengan dia, saya ingin punya situasi baru. Kalaupun tidak, kalaupun dia akan memilih situasi lain, saya mengerti. Karena saya sudah tahu bagaimana caranya untuk membawa keharmonisan di dalam dirinya saya, atau di dalam hidupnya saya. Okay. Let's clarify the Tower. Halangan di antara kalian. Ada Four of Pentacles. Jadi ada seseorang di sini mungkin perlu lebih banyak menyimpan daripada belanja. Jadi ada orang yang suka hura-hura. Ya. Atau di sini ada seseorang yang tertutup. Apakah Aquarius yang tertutup dengan orang ini? Ataukah pasangannya kalian
yang masih tertutup dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, apa yang terbaik buat dia dan sebagainya. The High Priestess, banyak suatu rahasia di sini yang disembunyikan oleh seseorang. Let's clarify the High Priestess. Page of Cups in reverse. Six of Wands. Saya juga merasa mungkin orang ini ingin memiliki situasi baru, apakah bersama kalian atau dengan orang baru, tapi dia di sini kurang percaya diri, atau dia memiliki sifat yang kurang yakin kalau orang itu akan lebih baik dari kalian. Kalau dia punya orang baru misalnya, saya rasa orang ini dia masih bertanya, oh apakah orang baru ini akan jauh lebih baik dari Aquarius atau tidak? Oke. Ataukah juga di sini saya merasa karena ini di dalam posisi halangan, mungkin ada orang di sini yang mendapatkan banyak perhatian dari banyak orang. Let's clarify Six of Wands. Ada Eight of Swords. Jadi seperti tadi saya melihat orang ini, ada seseorang yang punya banyak rasa ketakutan, dia ingin punya situasi baru, apakah bersama Aquarius atau vice versa, ataukah dengan orang baru di sini, tapi dia takut untuk melakukan hal itu. Dia kurang yakin kalau kalian bisa, misalnya dia ingin kembali ke Aquarius, dia kurang yakin kalau Aquarius tidak akan mengecewakan dia. Dia kurang yakin apakah kalian bisa bahagia buat selamanya. Masih ada banyak pikiran yang negatif di dalam dirinya dia. Let's clarify Three of Crystal. Kelanjutan dari hubungan ini, Six of Crystal. Saya rasa untuk kelanjutan hubungan kalian akan ada kesempatan untuk, saya merasa dia ada seseorang di sini yang akan melepaskan pilihan dia yang lainnya dan memilih untuk memberikan perhatian ke seseorang yang memberikan perhatian ke dia. Seperti itu. Misalnya ini energinya Aquarius. Jadi kalian di sini akan memberikan perhatian itu ke dia atau kasih sayangnya kalian ke dia. Kalau kalian sudah yakin 100% bahwa dia juga ingin hal yang sama atau akan memberikan hal yang sama. Ada untuk kedepannya di sini poinnya saya melihat akan ada kesempatan buat kalian untuk bekerja sama kembali dan akan ada keseimbangan di antara memberi dan menerima di antara dua belah pihak. Let's have Six of Pentacles. Nine of Swords. Judgment. Mungkin ada sesuatu rahasia yang perlu dia ungkapkan di sini atau yang ingin dia ungkapkan, tapi dia khawatir dengan apa yang akan kalian ucapkan ke dia atau bagaimana penilaian kalian ke dia kalau dia jujur sama Aquarius. Oke. Let's clarify Judgment. Two of Wands in reverse. The Empress in reverse. Saya juga merasa kalau Aquarius berhubungan dengan orang yang masih tergantung sama orang lain, sepertinya ilahi di sini sudah memanggil dia untuk belajar menjadi orang yang independen atau menjadi orang yang bisa menopang hidupnya dia sendiri. Jadi kalianlah sendiri di sini Aquarius, kalau kalian tahu ya Kak,
pasangan saya selalu minta sama saya beliin ini, beliin itu. Dia saat ini dipanggil oleh Yang Kuasa untuk mendapatkan hal yang dia inginkan di kehidupan ini dengan kekuatannya dia sendiri. Ada seseorang yang ingin suatu situasi yang nyaman, jadi karena hal itulah dia tidak takut, maksud saya, memilih untuk tinggal di situasi yang lebih nyaman, takut disakiti, takut sendiri, takut dikecewakan. Maka dari itulah orang ini memilih untuk tinggal di situasi yang sama, walaupun dia ada rencana yang perlu dia gapai sendiri. Misalnya dia ingin punya rumah sendiri, dia harus kerja keras untuk membangun rumah itu. Tapi dia masih menggantungkan dirinya dia terhadap orang lain dan berharap orang lain ini yang akan membangun rumah impiannya dia. Pesan dari dia buat Aquarius, dia bilang, saya sangat mengerti tentang kamu dan saya tidak mau bertengkar lagi. Kamulah cinta satu-satunya yang menarik perhatiannya saya dan saya ada di sini untuk tinggal. Jadi dia ingin ada di sini sampai tua, seperti itu. Pesan dari dia buat Aquarius. Dan dia juga bilang tidak ada yang bisa menghancurkan koneksi di antara kita atau cinta di antara kita, karena seluruh hatinya saya mencintai kamu. Pesan dari dia buat Aquarius. Dan dia juga bilang, saya tahu kamu sedih, tapi saya akan memperbaiki situasi di antara kita. Oke, hal yang terbaik buat Aquarius fokuskan untuk saat ini. Oke. Sini kalian memiliki past life. Ada karma dari kehidupan masa lalunya kalian yang perlu Aquarius lepaskan. Jadi buat kalian yang kurang tahu di sini, Kak, karma dari kehidupan saya, bagaimana kita tahu kalau saya punya karma di kehidupan yang terdahulu? Kita bisa lihat dari orang tuanya kita. Misalnya orang tua kalian seseorang yang suka korupsi, misalnya contoh. Dalam artian di kehidupan yang terdahulu kalian seseorang yang suka korupsi. Dan kalian masih membawa energi lama kalian ini. Jadi mintalah bantuan kepada Yang Kuasa, doakan orang tua kalian agar dia bisa melepaskan kebiasaan buruk itu dan kalian juga akan dilepaskan dari karma itu. Oke, mungkin ada Aquarius di sini yang perlu menyelesaikan karma dari keturunan kalian, dari nenek moyangnya kalian, nenek kakek, orang tua misalnya. Oke. Dan juga diingatkan bahwa Aquarius kalian punya jiwa yang sangat tua. Kalian sudah sering lahir ke dunia ini. Kalian sudah sering mungkin menjadi orang kaya, pernah menjadi orang miskin, pernah menjadi seorang prajurit, pernah menjadi seorang polisi dan sebagainya. Kalian sudah mencoba banyak kehidupan di sini. Jadi kalian perlu healing dari masa lalunya kalian agar vibrationnya Aquarius di sini lebih kuat atau lebih tinggi. Polarity. Dan saat ini juga Aquarius mungkin ada sisi gelap kalian yang masih belum kalian ingin lihat di sini, atau masih belum ingin mengakui bahwa kalian punya sisi gelap. Kalian disuruh untuk persatukanlah sisi gelap dan sisi bagusnya kalian. Jangan hanya mengagumi sisi baiknya kalian dan menelantarkan sisi gelapnya kalian. Karena kita tidak bisa memisahkan antara yin dan yang,
antara maskulin dan feminin, antara bagus dan tidak bagusnya, antara negatif dan positif. Jadi kita harus bekerja sama. Di saat kita berbuat hal yang negatif, cepat-cepat minta maaf atau memaafkan diri sendiri dan minta bantuan kepada Yang Kuasa untuk jangan memberikan kalian ujian yang sama atau untuk membantu kalian keluar dari sirkulasi lama itu. Jadi kartu ini mengingatkan tidak ada cahaya kalau tidak ada suatu kegelapan. Oke, belajarlah untuk mengerti tentang kekurangan dari dirinya kita. Jangan hanya menerima kelebihan dari apa yang kita miliki, hargai juga kekurangan yang kita miliki atau orang lain. Hal yang perlu Aquarius fokuskan untuk saat ini. Kita akan ambil satu kartu lagi nanti. Thank you. Oh, tadi kasih 2 kartu. Rebirth. Kalian disuruh untuk membangun dirinya kalian kembali dan menggunakan energi baru. Oke, wujudkan impian kalian ini. Impian apapun yang Aquarius miliki saat ini, kalian disuruh untuk wujudkan hal itu dengan caranya kalian sendiri, dengan kekuatan kalian sendiri. Discernment. Oke, jadi kartu ini mengingatkan Aquarius, tidak semua yang kita lihat itu merupakan hal yang sebenarnya. Kalau kalian sudah tahu tentang sesuatu di sini, kalian disuruh untuk menetapkan kepercayaan kalian ini, jangan tergoyahkan dengan pendapat orang lain. Buat Aquarius, kalau kalian punya suatu impian, kalian disuruh untuk merahasiakan impian ini. Impian apapun yang coba Aquarius raih, kalian disuruh untuk merahasiakan tentang impian itu. Jadi itu yang kita dapat buat Aquarius. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.